Bab 081. Ini terlalu pagi untuk mengantarkan makan siang. Ucap Stefano. Apa? Aura terkejut saat mendengar Stefano mengatakan jika ia akan mengantarkan makan siang. Apalagi saat ini ia tidak membawa apa-apa, selain uang pemberian Stefano dan juga ponsel lamanya yang sudah mengalami keretakan di sana-sini. Itu pun ponsel bekas Aira yang diberikan padanya sewaktu ia masih SMU, dan sebenarnya semua pakaian, sepatu juga tas yang ia gunakan itu semua benda bekas Aira. Marvin tidak mau repot-repot memberikan uang untuk Aura, apalagi untuk membeli pakaian. Dan jika Salma ketahuan memberikan barang baru pada Aura, maka pertengkaran akan terjadi di rumah itu. 48. Untuk itulah, Aura lebih nyaman menggunakan pakaian bekas Aira daripada pakaian baru tapi malah mendatangkan masalah. Lagi pula, semua pakaian bekas Aira itu sangatlah bagus, ia suka menggunakannya. Seperti sekarang ini, ia menggunakan dress selutut berwarna peach yang sangat pas di tubuhnya. Rambut panjangnya tergerai indah, hanya dihiasi jepitan kecil berbentuk kupu-kupu tapi entah kenapa gadis ini terlihat begitu cantik. Aku datang kemari bukan untuk mengantarkan makan siang. Ucap Aura, agak sedikit malu. Karena ia datang dengan tangan kosong. Stefano tersenyum dan langsung melihat ke arah calon istrinya yang sedang berdiri mematung tak jauh darinya. Aku hanya bercanda. Kenapa kau gugup seperti itu? Ucap Stefano, lalu ia pun berdiri dan menghampiri Aura. Gadis itu terlihat gugup saat Stefano mendekatinya. Aneh sekali, padahal waktu itu perasaannya biasa saja. Tapi kenapa sekarang jantungnya malah berdegup dengan kencang, bahkan hampir meledak saat Stefano kini berdiri di depannya. Postur tubuh Stefano yang tinggi menjulang membuat Aura harus menengadahkan kepalanya untuk melihat pria tampan dan manis ini. Akan tetapi, ia lebih memilih untuk menundukkan kepalanya saja, ia tidak berani menatap langsung wajah Stefano, yang entah kenapa hari ini terlihat berbeda baginya. Dengan gugup Aura memundurkan tubuhnya, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Ucap Aura masih dengan kepala menunduk. Jika bicara dengan seseorang, tataplah matanya. Jangan menunduk seperti itu tidak sopan. Seru Stefano. Bukan tidak sopan, tapi saat ini jantung dan ginjalku sedang meletup-letup di sana. Aku takut pingsan saat melihatmu. Aura hanya bisa menggerutu dalam hatinya. Tapi pada akhirnya perlahan Aura pun mengangkat kepalanya, dan melihat wajah tampan Stefano dari dekat. Ia tidak mau dianggap sebagai gadis yang tidak memiliki sopan santun. Senyuman manis khas Stefano langsung nampak saat mata mereka beradu, kini bukan hanya jantung dan ginjalnya yang meletup-letup. Tapi empedunya ikut menari-nari saat melihat Stefano. Ya ampun kenapa pria ini tampan sekali pikirnya. Pantas saja Aira begitu menginginkannya. Oh astaga, niat Aura datang kemari adalah untuk menanyakan hal itu pada Stefano. Tapi kenapa ia justru malah terpesona padanya? Ya ampun kenapa aku jadi lupa dengan dialogku. Kata-kata yang sudah Aura rangkai dari rumah hilang begitu saja saat berhadapan dengan Stefano. 49. Apa yang membawamu datang kemari? Tanya Stefano. Aku. Jika kau datang kemari hanya untuk membahas Aira sebaiknya lupakan saja, aku tidak mau membahas sesuatu yang bukan menjadi ranahku. Jawab Stefano. Stefano, Aira sangat mencintaimu. Stefano tidak menjawab dan langsung kembali duduk di kursinya. Sungguh ia tidak mau membahas apa yang ingin Aura bicarakan dengannya. Aura, aku ingin bertanya padamu. Apa selama ini kau diperlakukan dengan baik oleh Klu Stefano Bramantia? Tanya Stefano.
Aira dan Tante Salma sangat baik padaku. Lalu bagaimana dengan Marvin? Jangan pernah berani berbohong padaku. Karena aku paling tidak suka mendengar sebuah kebohongan. Seru Stefano. Aura tak bisa menahan air matanya, jika mendengar nama Marvin yang teringat hanyalah bagaimana ia dilahirkan ke dunia. Karena hampir setiap hari ia mengatakan jika Aura adalah anak pembawa sial. Tanpa mendengar jawaban dari Aura, Stefano pun begitu paham dengan apa yang dirasakan oleh Aura. Ia pun bangkit lagi, dan membawa Aura untuk duduk di sampingnya. Aura, sejak pertama kali aku melihatmu. Begitu banyak beban yang tersimpan di matamu, ada begitu banyak air mata yang kau tahan agar tidak terjatuh dan membasahi wajahmu. Ucap Stefano, ia masih sangat ingat bagaimana Aura sangat takut jika uangnya tidak cukup untuk ongkos ia pulang. Dari hal itu saja Stefano sudah bisa menafsirkan bagaimana Aura diperlakukan di sana. Sangat berbanding terbalik dengan Aira, yang tak pernah kekurangan apapun. Bahkan selalu menemuinya dengan pakaian-pakaian mahal. Aura, aku sudah tahu latar belakangmu. Bagaimana kau? Aura langsung mengangkat wajahnya, yang kini telah basah dengan air mata. Stefano, kau tahu aku berasal dari mana? Aku hanyalah anak pembawa sial. Aku tidak pantas untukmu. Aku hanyalah seorang yang hina, yang tidak pantas bagi siapapun. Ucap Aura. Stefano menghela nafas panjang. Stefano sangat mengerti bagaimana perasaan Aura karena itulah yang ia rasakan. Namun, Stefano begitu beruntung karena memiliki Andara dan orang-orang yang sangat peduli padanya. Berbanding terbalik dengan Aura yang hanya memiliki tubuh rapuhnya, untuk menopang hidupnya sendiri. Aura, perusahaan yang dikelola oleh Marvin ada hak yang begitu besar yang seharusnya menjadi milikmu. Kau adalah anak satu-satunya dari almarhum ibu kandungmu. Ada hakmu di sana. Ucap Stefano. Aura langsung mengangkat wajahnya, benarkah yang Stefano katakan? Aku sama sekali tidak tahu. Stefano tersenyum miris, seperti dugaannya Marvin memang makhluk licik dan juga serakah. La ingin menguasai seluruh harta itu tanpa memberikan hak apapun pada Aura. Ia begitu memanjakan putri kandungnya, tapi ia berbuat tidak pantas pada keponakannya. Menjijikkan. 50. Itulah yang menjadi salah satu alasan Stefano tidak ingin menikah dengan Aira. Marvin adalah orang sombong dan pongah yang hanya memandang orang dari segi harta dan juga kehormatan versi dirinya. Jika Stefano menikah dengan Aira, tidak menyangkut kemungkinan jika ia akan menghina dan juga mengungkit-ungkit siapa Stefano. Begitu juga dengan Aira, gadis itu juga pasti akan mengungkit kesalahan Stefano di masa lalu. Kesalahan yang telah ia kubur dengan begitu dalam, dan tak ingin ia ingat lagi. Terbukti saat pertemuan itu, ia berkata jika Stefano berbeda. Satu kata itu saja sudah membuat Stefano muak. Untuk itulah ia langsung menerima Aura sebagai calon istrinya. Namun, yang baru saja ia ketahui adalah jika ternyata Aura memiliki banyak harta peninggalan almarhum ibunya. Harta pribadi termasuk aset perusahaan yang semuanya dikuasai oleh Marvin. Dan semua laporan itu baru ia dapatkan semalam saat ia meminta orang kepercayaannya untuk menyelidiki siapa Aura sebenarnya. Marvin adalah orang yang sangat licik, ia juga sangat serakah. Lihat saja aku akan membuat perhitungan dengannya. Ucap Stefano. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Aura. Lihat saja nanti. Jawab Stefano. Suara tangisan bayi terdengar begitu melengking di ruangan bersalin itu. Seorang bayi perempuan kini sudah lahir. Anak pertama Noah dan juga Elisa kini telah lahir dengan selamat. Tangisan haru mengiringi keluarnya sang bayi yang sangat cantik.
Selamat Tuan, bayi Anda telah lahir dengan selamat. Ucap dokter itu. Terima kasih. Ucap Noah pada Elisa yang sudah terlihat begitu lemah, tenaganya habis terkuras karena ia berjuang untuk melahirkan anaknya. Noah pun diminta untuk keluar karena kini dokter dan juga suster akan mengurus ibu dan juga bayinya. Di luar ruangan sudah ada Adrian dan juga Nurma yang sedang dengan cemas menunggu kabar kelahiran cucu pertama mereka. "Bagaimana cucu dan menantuku?" tanya Adrian. "Cucumu cantik, Pak. Aku sangat bahagia," jawab Noah dan langsung memeluk papanya. Sungguh ia begitu terharu menyaksikan betapa beratnya Elisa melahirkan anak pertama mereka. Noah juga memeluk ibunya. Kini ia tahu betapa beratnya perjuangan seorang ibu untuk melahirkan. "Aku sangat menyayangimu, Mah," ucap Noah. "Mama juga sangat menyayangimu, Noah. Sekarang aku mengerti kenapa aku tidak punya adik. Mama pasti merasa kesakitan saat melahirkan," ucap Noah. Nurma dan Adrian tertawa. Sebenarnya bukan itu alasan Nurma tidak melahirkan adik untuk Noah. Tapi itu karena memang Nurma sulit sekali untuk hamil lagi. Bahkan saat mengandung Noah pun, ia harus menunggu selama 5 tahun. Karena keadaannya yang memang sangat sulit untuk hamil. 51. Untuk itulah mereka sangat senang saat Noah menghamili seorang gadis. Karena itu artinya pisang Noah sangat tajam dan bisa memberikan mereka cucu dengan cepat. Siang ini Andara mendapatkan kiriman makan siang dari sang istri tercinta. Ia datang dengan anaknya yang begitu lucu. Kedatangan mereka membuat rasa lelah Andara menghilang begitu saja. "Halo Papa," ucap Alana sambil mendorong Abiando atas stroller. "Halo tampan, dan juga halo cantik," jawab Andara lekas menghampiri kedua orang yang begitu ia cintai. "Jangan merayuku sayang, ini masih siang," ucap Alana. Andara tersenyum dan langsung mencium pipi Alana, juga pipi gembul Abian. "Halo Erik, bagaimana kabarmu? Apa sekarang kau sudah punya calon istri?" tanya Alana. Erik hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, karena sampai saat ini ia masih menjadi jomblo abadi. Hidupnya belum ada kemajuan, masih begini-begini saja. "Belum Nona," jawab Erik. "Ah sayang sekali, jangan terlalu lama membujang. Nanti bisa karatan, sekali-kali mainlah keluar. Di luaran sana ada banyak jomblo yang sedang mencari suami," ucap Alana. "Iya, mungkin nanti saya akan sedikit meluangkan waktu untuk mencari calon istri," jawab Erik. "Aku punya kenalan 2 orang, yang bisa dijadikan kandidat calon istrimu. Kau tinggal pilih saja kau mau yang mana." Alana kini duduk dan membuka beberapa kotak makanan untuk Andara, juga untuk Erik. Mendengar Alana akan mengenalkan seorang gadis padanya, tentu membuat hati Erik menjadi girang. Pasalnya, Alana adalah seorang wanita yang sangat cantik. Teman-temannya juga pasti sangat cantik, seperti Elisa dan Diandra yang ia kenal. "Boleh saja Nona, lain kali Anda bisa mengenalkannya padaku." Erik malu-malu kambing jadinya, karena akan mendapatkan calon istri yang cantik sebentar lagi. "Ah baiklah, sebenarnya kau juga mengenal mereka kok." "Oh ya, siapa?" tanya Erik. "Kau bisa pilih kau mau dengan Kayla, atau dengan Tante Lydia." "Apa?" Andara dan Erik begitu terkejut mendengar 2 kandidat yang akan menjadi calon istri Erik. "Baiklah, jika Kayla tak masalah, ia masih muda dan cantik. Tapi Lydia, astaga. Cekik aku saja, Nona. Istriku ini memang sangat luar biasa, untung saja jantung dan paru-paruku sudah kuat." Jadi tidak terlalu shock mendengar ucapannya.
52. Hari pernikahan pun tiba, pernikahan kedua pasangan itu dilaksanakan secara bersamaan. Pernikahan yang melibatkan 3 Kelu Stefano digelar dengan sangat megah di sebuah hotel milik Kelu Stefano Bahi. Kedua mempelai wanita terlihat begitu cantik, begitu juga dengan mempelai pria yang terlihat begitu tampan dan gagah. Saat ijab kabul diucapkan oleh Damian, Aira menghela nafas panjang. Semuanya terasa begitu berat, tapi apa boleh buat. Ini semua adalah takdir Tuhan yang harus ia jalani, mungkin memang benar apa yang dikatakan oleh Salma, ibunya. Jika di dunia ini tidak semua harus berjalan sesuai dengan keinginannya. Aira harus belajar dewasa, dan belajar menerima kenyataan jika ia memang tidak berjodoh dengan Stefano, dan ia Aura lah yang menjadi istrinya sekarang. Ya, tadi sebelum Damian yang mengucapkan ijab kabul padanya. Stefano dululah yang mengucapkannya untuk Aura. Sedih. Sudah pasti, tapi bagaimana lagi, sudahlah, Aira tidak mau bersedih lagi dan ia akan berusaha menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Dan menerima Damian menjadi suaminya. Lagi pula pria ini sangat baik, dan selalu bertutur kata lembut. Semoga saja Damian menjadi suami yang baik untuknya. Sedangkan Aura, wanita yang baru saja melepas status lajangnya itu pun kini hanya bisa pasrah menerima jika Stefano menjadi suaminya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan pernikahan ini. Akan tetapi ada satu ganjalan dalam dirinya saat ia mengingat kata-kata terakhir Aira untuknya. Sebelum akad pernikahan dimulai, Aira meminta untuk bicara berdua hanya dengan Aura. Aura, selama ini aku begitu menyayangimu. Kau sudah seperti bagian dari hidupku, tapi untuk pertama kalinya hatiku begitu sakit saat seseorang yang seharusnya menjadi milikku tapi kini orang itu menjadi milikmu. Aura, selama ini aku tidak pernah meminta apapun darimu. Tapi kali ini aku mohon padamu, jangan pernah kau sentuh Stefanoku. Jangan biarkan dia menyentuhmu, aku mohon, hatiku sudah begitu hancur harus menerima pernikahan ini. Aku tidak bisa menghentikan pernikahan yang tidak pernah aku inginkan ini. Jadi, aku hanya menjadi milikku tapi kini orang itu menjadi milikmu. Aura, selama ini aku tidak pernah meminta apapun darimu. Tapi kali ini aku mohon padamu, jangan pernah kau sentuh Stefanoku. Jangan biarkan dia menyentuhmu, aku mohon, hatiku sudah begitu hancur harus menerima pernikahan ini. Aku tidak bisa menghentikan pernikahan yang tidak pernah aku inginkan ini. Jadi, aku hanya bisa meminta padamu. Jangan pernah kau berikan jiwa dan ragamu untuknya. Karena sampai kapanpun aku tidak rela kau menikah dengannya. Dek. Jika mengingat hal itu, hati Aura menjadi bimbang. Bagaimana bisa ia melakukan hal itu pada pria yang menjadi suaminya? Aura tahu jika Stefano belum mencintainya, bahkan mungkin pria yang selalu membuat hatinya bergetar itu tak memiliki rasa apapun padanya. Namun, bagaimana jika Stefano meminta haknya? Apa Aura harus menolaknya? Lalu apa yang akan ia katakan pada Stefano? Tidak mungkin ia mengatakannya pada Stefano, jika Aira telah memintanya untuk tidak menyentuh suaminya. Itu pasti akan menjadi masalah nantinya. Aura yang merasa pusing pun langsung memegangi kepalanya. Saat ini ia sungguh sedang merasa tidak baik-baik saja. Apa kau sakit? Tanya Stefano. Saat ini mereka sedang bersalaman dengan para tamu undangan yang datang. Aura yang merasa pusing pun langsung memegangi kepalanya. Saat ini ia sungguh sedang merasa tidak baik-baik saja. Apa kau sakit? Tanya Stefano. Saat ini mereka sedang bersalaman dengan para tamu undangan yang datang, kebetulan acara akad dan juga 53.
Resepsi pernikahan diadakan secara bersamaan. Itu adalah permintaan para pengantin yang memang tidak mau membuang-buang waktu untuk acara pernikahan mereka.